keyakinan masyarakat mempercayai bahwa kerajaan Medang Sekawit itu dimulai dari Dukuh Medang Sampung sih. Kalau ini dan sedulur, kembali kita jalan-jalan. Masih di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ini adalah Desa Sampung, Kecamatan Sampung, sebuah wilayah yang sangat dekat sekali dengan perbatasan Kabupaten Magetan. Nah, di sebelah utara Polsek kita berbelok ke kanan atau berbelok ke timur. Menelusuri jalan ini menuju sebuah lokasi yang bernama Dusun Medang. Dusun Medang sendiri adalah salah satu dari padukuhan atau kamituan yang menjadi wilayah utama dari Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dari pusat Desa Sampung atau Kecamatan Sampung juga, Dusun Medang barangkali bisa ditempuh dalam waktu yang cukup singkat. Karena tak terlalu jauh, barangkali ya sekitar 2 atau maksimal 3 km lah. Mungkin tepatnya di 2. Nah, untuk menuju ke Dusun Medang ini, kita melewati perkampungan yang berjajar rapi seperti ini. Nampak sangat asri. Dan setelah itu, kita akan melalui area persawahan, tentunya persawahan Desa Sampung untuk menuju ke wilayah kampung Medang yang diyakini sebagai sebuah wilayah kuno ini. Nah, di depan ini adalah persawahannya. Sementara setelah persawahan itu adalah Dukuh Medang atau Dusun Medang yang kita maksud. Yang menarik adalah bahwa Dusun Medang ini oleh masyarakat Sampung atau sebagian besar Ponorogo di wilayah barat diyakini sebagai pusat beradanya Kerajaan Medang Kamulan atau Medang Kawitan atau juga disebut Medang Sekawit di masa lalu. Istilah Medang Kamulan, Medang Kawitan atau Medang Sakawit barangkali bisa diterjemahkan secara bebas sebagai permulaan Kerajaan Medang. Kita tentu memaklumi bahwa Kerajaan Medang adalah sebuah kerajaan kuno yang berpusat di wilayah Jawa Tengah. Meskipun kita mengenalnya sebagai sebuah kerajaan yang pusatnya sering berpindah-pindah, Jawa Tengah, Jawa Timur hampir semuanya merata. Dan ini adalah perbatasan Desa Medang. Kita lanjut pembahasannya. Di awal sudah kita sebut bahwa Kerajaan Medang memang dikenal sebagai sebuah kerajaan yang seringkali memindahkan pusat pemerintahannya. Ini terjadi karena di masa itu sering terjadi bencana alam yang luar biasa besar. Letusan gunung sering terjadi, pun juga efek letusan gunung tersebut tentunya sangatlah dahsyat. Oleh karenanya, kita melihat atau mengetahui bahwa pusat Kerajaan Medang di masa lalu ada di wilayah Kedu, kemudian wilayah Jogja, wilayah Temanggung, sampai pernah juga berada di wilayah Jawa Timur, seperti sekitar Malang, Nganjuk, dan sekitarnya. Namun sama sekali kita belum pernah mendengar bahwa pusat Kerajaan Medang di masa lalu pernah berada di wilayah Ponorogo atau Sampung, atau khususnya Dusun Medang ini. Namun seperti yang di depan kami sampaikan, bahwa keyakinan masyarakat bahwa Dusun Medang ini adalah pusat Kerajaan Medang di masa lalu sangatlah kuat. Ini diperkuat pula dengan banyaknya temuan-temuan benda purbakala di kawasan Dukuh atau Dusun Medang ini. Arca Acintia, terus kemudian juga arca-arca yang lain. Bahkan pernah juga ditemukan sarkofagus di sini. Belum lagi linggayoni yang juga banyak bertebaran di kawasan tempat ini. Tentu itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah temuan yang mendasari bahwa di kawasan ini pernah berada pusat pemerintahan Kerajaan Medang. Apalagi di kawasan ini di masa lalu menurut catatan sejarah juga merupakan wilayah dari Kerajaan Wengker
yang memang semasa dengan berdirinya Kerajaan Medang di Jawa Timur, yakni era Empu Sindok maupun era Ketuwijaya di Wengker itu sendiri. Namun sekali lagi, keyakinan yang sudah mengurat dan mengakar ini tentu tak elok apabila kita membantahnya secara langsung. Namun demikian, kita berharap bahwa ke depan perlu adanya penelitian-penelitian yang lebih lanjut tentang apa yang diyakini oleh masyarakat Medang, masyarakat Sampung, dan masyarakat Ponorogo ini. Apalagi kita mengetahui bahwa wilayah Sampung memang merupakan bumi tua atau kawasan yang sudah sangat tua. Kita mengenal penemuan fosil manusia purba di kawasan Guolowo yang jaraknya juga tak terlalu jauh dengan yang diyakini sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Medang di masa lalu ini. Tentu hal ini juga menjadi salah satu tambahan keyakinan bagi masyarakat setempat bahwa tuanya usia kawasan Sampung ini tak sekedar isapan jempol, akan tetapi juga disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, kita akan menuju sebuah kawasan di tengah persawahan Dukuh Medang, desa kecamatan Sampung. Di tengah persawahan ini, kita akan melihat sekaligus mengamati sebuah artefak yang masih tertinggal di sini. Saya menyebutnya tertinggal karena beberapa temuan dari kawasan Medang Sampung ini sudah diamankan dan disimpan di Museum Empu Tantular Sidoarjo. Nah, menuju ke kawasan yang kita sebut tadi, kita harus berjalan kaki melalui pematang sawah yang terasa tak begitu lebar. Oleh karenanya, tentu saja kita harus hati-hati. Nah, dua pohon besar di tengah areal persawahan itulah tempat di mana artefak tersebut berada. Sekali lagi, kita harus berhati-hati melalui kawasan seperti ini. Apalagi sudah persawahan di kawasan ini terlihat nampak tanah-tanahnya mulai terbelah, atau dalam bahasa Ponorogo disebut nelo. Nah, kita sudah berada dekat dari areal ini, dan yang menarik bahwa di sekitar artefak ini kita juga melihat temuan-temuan yang lain, seperti halnya batu bata yang ukurannya memang jauh lebih besar, bahkan beberapa kali lipat dibandingkan dengan ukuran batu bata yang kita jumpai sekarang. Nah, ini adalah dua pohon yang kita sebut tadi. Di bawah pohon inilah atau di antara dua pohon inilah artefak tersebut berada. Berdasarkan bentuknya, besar kemungkinan batu ini adalah Linggayoni. Linggayoni sendiri adalah sebuah simbol-simbol yang menjadi objek pemujaan atau sembahyangan bagi umat Hindu yang berasal dari India di masa lalu. Yoni adalah yang bagian bawah ini, sementara lingga sendiri sebenarnya adalah sebuah benda yang sebagai objek tegak, tinggi, yang melambangkan falus atau kemaluan Batara Siwa. Itu karenanya kata awal dari lingga sendiri sebenarnya adalah Siwalingga. Setidaknya demikian menurut yang kita ketahui. Di samping sebagai objek pemujaan, lingga Yoni juga merupakan sebuah lambang kesuburan. Adanya keterangan bahwa dulu ada watu alu juga di sini atau batu yang lonjong memanjang makin menguatkan keyakinan kami bahwa ini adalah lingga Yoni. Sebagai sebuah lambang kesuburan, tentu saja erat kaitannya dengan keberadaan area Medang di Sampung ini yang memang kawasan persawahan yang terkenal sangat subur. Keberadaan benda dan kawasan ini terlihat lumayan terawat, meskipun tidak terawat sepenuhnya. Ini bisa dimaklumi karena sama sekali tidak kita jumpai tanda yang diletakkan atau dipasang oleh dinas terkait dengan perlindungan benda-benda seperti batu ini sebagai sebuah peninggalan purbakala yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Nampak beberapa sudut yang gumpal membuat kami bertanya-tanya, apakah Linggayoni di Medang Sampung ini juga menjadi korban dari peristiwa KP kami di masa lalu?
Tidak nampak bekas-bekas ada pemujaan, bahkan tidak kita jumpai bekas-bekas pembakaran dupa di tempat ini. Ini boleh jadi diartikan bahwa masyarakat setempat memperlakukan batu-batu purbakala ini sebagai sebuah peninggalan bersejarah biasa. Beda dengan beberapa tempat yang lain yang mana masyarakat benar-benar menganggap batu peninggalan bersejarah seperti ini sebagai sebuah benda keramat yang harus diberikan sesaji ataupun benda-benda yang lain. Di kalangan masyarakat pun juga masih beredar keyakinan bahwa selain benda-benda yang sudah ditemukan seperti ini maupun yang sudah diamankan di Museum Punta Tular, masih banyak lagi artefak-artefak maupun peninggalan-peninggalan bersejarah yang berada di kawasan Medang, Sampung, Ponorogo ini. Ini tentu saja akan memperkuat keyakinan masyarakat atas beredarnya cerita atau mitos yang menyatakan bahwa kerajaan Medang Kamulan, Medang Sakawit atau Medang Kawitan bermula, berasal, dan berada di Dukuh Medang, Desa Sampung, Kecamatan Sampung ini. Penemuan benda-benda bersejarah di kawasan Medang Sampung ini adalah fakta, tapi keberadaan kerajaan Medang di Dukuh Medang Sampung ini barulah sebatas cerita. Setidaknya sampai dengan ditemukannya faktor pendukung yang memperkuat teori-teori dan cerita tersebut. Apabila kita boleh berandai-andai bahwa Medang berpusat di sini, satu-satunya faktor pendukung adalah nama kawasan ini yang sampai sekarang masih disebut sebagai Dukuh Medang. Assalamualaikum Mas Awo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saya nyebut Mas Awo gitu ya. Iya, betul apa? Familiar niku. Iya, boleh mikrofonnya agak didekatkan. Ini Mas, jenengan kan udah lumayan lama ya dinas di keamanan di Polsek Sampung. Nah, tentu sudah sangat familiar dengan cerita-cerita yang berkembang di sekitar ini. Ini saya ingin menanyakan untuk seputar situs Medang. Bisa diceritakan itu? Masyarakat kan percaya kalau kerajaan Medang itu ada di sini gitu ya. Nggih, insyaallah nggih. Itu gimana? Terus dulu kala di tahun kurang lebih di 2011 ya, itu teman-teman pemerhati situs budaya itu melakukan eksplorasi di Dukuh Medang. Ya. Dan banyak sekali ditemukan batu-batu yang sejarah yang ditemukan di Dukuh Medang ini seperti di salah satunya ini. Terus seperti Arca Arcitia, itu sebuah batu yang diukir seperti anak bayi mengkangkang seperti itu. Dan juga apa itu seperti batu altar itu juga 2011 itu pernah diangkat. Nah, dari situlah keyakinan masyarakat mempercayai bahwa Medang, kerajaan Medang Sekawit itu dimulai dari Dukuh Medang Sampung sini. Kalau ini dan kalau sebelum ditemukannya arca, batu, altar termasuk sarkofagus ya. Iya. Ada pernah ditemukan sarkofagus kan. Itu masyarakat Medang melihat nama Medang sendiri itu gimana? Ya, sudah meyakini bahwa kerajaan Medang ada di sini, Medang Kamulan ada di sini. Sudah meyakini, cuma pada saat sebelum ditemukan itu hanya sekedar cerita rakyat yang ada di sini mawon. Kemudian rekan-rekan pemerhati situs budaya itu melakukan ekspor, kemudian ditemukanlah beberapa bukti-bukti tentang keberadaan kerajaan Medang Kamulan. Kalau untuk Empu Sendok, iya, artefak-artefak yang sudah ditemukan itu, kalau ini kan masih ini masih terawat di tengah persawahan ini. Kalau untuk yang lainnya dan yang lainnya sudah diamankan di Museum Punta Tular. Mojokerto? Surabaya? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Kalau enggak salah Sidoarjo. Kalau ada kemungkinan dan kalau yang di kawasan-kawasan lain atau di tempat-tempat lain di Dusun Medang ini masih ada nggak kira-kira kayak artefak-artefak kayak gitu? Kalau kita lakukan eksplor masih ada. Yakin masih ada ya? Saya yakin masih karena apa hampir setiap ini kan sering ditemukan hal-hal yang kayak gini. Kayak gini tadi kan
batu-batu dengan motif tertentu, motif kemudian tertentu. batu bata yang ukurannya kayak gitu. Itu kita nyandung aja tadi nenggone kedoan sawah, botone ini sak mini gede ini sudah sudah apa istilahnya wis tugel. Nggih, ini pun tugel karena korosi alam nggih. Nah ya kayak gitu itu. Ini besar. Nah segitu itu. Kalau ini dan kalau untuk apa sikap masyarakat sendiri terhadap ditemukannya banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di Medang ini gimana? Ya jelas pasti lebih sangat melindungi tentang situs budaya yang ada di sini, Mas. Mereka perhatian, Ki? Perhatian, dijaga ini buktinya ini. Bersih ya? Bersih, tempatnya ini sering bersih. Disapu, nggih. Tapi tidak digunakan untuk ini ya sebenarnya, untuk obong-obong ya. Istilahnya orang Ponorogo, jadi orang nggak obong-obong, tapi bersih, dijaga, benar-benar dijaga. Nggih, luar biasa. Matur nuwun sanget Dan. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penelusuran kita ke situs Medang yang ada di Dusun Medang, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Jejak sejarah yang ada di Ponorogo itu ternyata luar biasa banyak ya. Bersusun-susun dari peradaban yang ini dan ini, dari kerajaan ini dan ini. Hampir semuanya pernah ditemukan di sini. Salah satunya adalah di Medang ini. Tentu ini belum sebagai sebuah kepastian sejarah, akan tetapi setidaknya jejak yang ada di sini pantas untuk kita perhatikan dan kita pelajari. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.